ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ermelinda Dau Asa, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Saya mengajar di Sekolah UPTD SD Impres RSS Oesapa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG di LPTK Santo Yakobus Merauke dengan nomor peserta PPG 5030527119701 dengan NIM PPG 258690500548. Pada kesempatan hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Kegiatan pembelajaran hari ini dilaksanakan di kelas 5 dengan elemen pribadi peserta didik dengan sub-elemen perempuan dan laki-laki diciptakan menurut citra Allah. Untuk lebih jelas, berikut adalah video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya pembelajaran saya bisa lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Siap gerak, siap hormat. Selamat pagi anak-anak dan terima kasih, silakan duduk. Baik, di pagi yang cerah ini sebelumnya Ibu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tapi sebelumnya, apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, setelah itu marilah kita siapkan diri untuk menghadap Tuhan dalam doa untuk mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu minta Wanda maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Ibu dan saya hormati dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hanya ini Bapa permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih banyak Wanda sudah memimpin kita doa dalam pembelajaran. Tepuk tangan untuk Wanda dulu karena dia sudah memimpin kita dalam doa. Baik, sebelumnya itu Ibu mau mengecek kehadirannya dulu. Sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Ini hari siapa yang tidak hadir? Mau menyampaikan bahwa siapa yang masih mengingat materi kelas 4? Materi kelas 4 itu tentang apa saja yang kamu ingat? 10 perintah Allah. Masih ingat 10 perintah itu adalah sebagai pedoman hidup, sebagai pedoman hidup. Pada pagi hari ini yang kita mau belajar itu adalah apa? Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Lalu, setelah kita lihat materi ini, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu anak-anak coba lihat di sini. Yang pertama itu adalah peserta didik dapat menjelaskan kisah pencipta manusia, yaitu laki-laki dan perempuan yang diciptakan Tuhan sebagai citra Allah.
Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Lalu yang kedua, nah, yang terakhir tujuan pembelajaran nah, itu adalah tujuan pembelajaran. Ibu mau mengetahui sejauh mana pemahaman nomor 1. Ini pertanyaan nomor 1 ya, perhatikan. Menurut cerita di Alkitab, bagaimana Tuhan menciptakan manusia? Ya, Wanda? Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Pintar sekali, tepuk tangan dulu. Oke, lalu yang terakhir, menurut kalian untuk apa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda? Siapa angkat tangan? Agar bisa saling melengkapi dan kerjasama. Iya, agar saling melengkapi dan bekerja sama. Jadi Tuhan Allah menciptakan perempuan dan laki-laki itu untuk saling melengkapi dan bekerja sama. Jadi ibu berharap di sini tidak ada yang saling membuli dan mengejek satu sama yang lain. Kalau kamu mengejek teman satu sama yang lain, maka kamu mengejek kepada Tuhan. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Sudah. Sekali lagi, sudah siap? Sudah. Oke. Baik. Di sini ibu mau mengajak kita membaca sebuah cerita. Ceritanya itu tentang si kembar Angela dan Angelo. Apa ceritanya tentang apa? Si kembar Angela dan Angelo. Coba salah satu siswa untuk membaca cerita di papan ini. Coba, wah ini Tania. Sekitar 9 bulan mengandung, tiba pada waktunya bagi Ibu Elisa melahirkan. Bapak Mario suatu Dengan ayahnya ketika ayahmu masih muda, kalian bagai pinang dibelah. Oke. Terima kasih Fania sudah membaca teks cerita tentang si kembar Angela dan Angelo. Terima kasih, tepuk tangan untuk kasih Fania dulu. Oke. Setelah teman kalian Fania sudah membaca cerita itu, cerita yang ada ini, pasti semuanya sudah membaca dan sudah mendengarkan cerita yang ada di papan ini. Pasti sudah ada dalam pemikiran kalian atau dalam pemahaman kalian itu sudah ada. Nah, cerita yang tadi dibacakan itu. Nah, setelah itu ada pertanyaan lagi tentang si kembar Angela dan Angelo. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kesanmu terhadap cerita si kembar Angela dan Angelo? Cerita itu bagus. Aku jadi tahu kalau setiap orang diciptakan unik dan berharga. Iya. Jadi kesan yang dia ceritakan tentang kembar itu Angela dan Angelo itu sangat bagus. Terima kasih Grisabel sudah menjawab, tepuk tangan. Pintar sekali kamu. Oke. Jelaskan arti peribahasa bagai pinang dibelah dua. Siapa? Kuat. Artinya dua orang yang sangat mirip. Misalnya ada contoh Marta dan Maria di kelas 6A itu, mereka dua itu mirip toh? Kembar toh? Iya. Oke, itu adalah ini pertanyaan dari si kembar Angela dan Angelo.
Tepuk tangan untuk kalian semua karena sudah menjawab semua pertanyaan. Oke, saatnya kita akan masuk dalam kelompok. Dan kelompok ini dibagi 3 kelompok terdiri dari 5 orang. Masing-masing kelompok itu menemukan pokok-pokok pesan yang ada di cerita itu. Pesan pokok apa-apa yang ada dalam cerita tadi itu. Nah, kamu kerjakan. Nah, kerjakan sudah. Pokok-pokok yang ada dalam cerita itu pasti kalian sudah membaca dan sudah mengetahui semuanya pokok-pokok apa yang ada di dalam cerita itu. Nah, pesan buat kita, buat dalam cerita itu apa? Nah, dari kelompok silakan maju untuk presentasi dari perwakilan. Iya. Begitu. Baik, dari kelompok mana ini? Perkenalkan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Grisaber, saya mewakili dari kelompok 1. Penyimpulan pokok-pokok yang pertama itu apa dari kelompok 1? Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Iya, coba ulangi. Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Dari kelompok 2. Kuat suara. Perkenalkan, nama saya Kania, saya perwakilan dari kelompok 2. Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah karena Allah menganugerahkan martabat yang luhur. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Tino, saya perwakilan dari kelompok 3. Manusia sebagai citra Allah harus menjaga dan mengelola melestarikan alam semesta. Iya. Tepuk tangan untuk ketiga teman ini. Tepuk tangan. Oke, kembali ke tempat itu. Ya, tadi sudah menyampaikan kesimpulan dari pokok-pokok yang ada dalam cerita itu. Nah, itu adalah dari pokok-pokok dari kelompok yang kalian sudah tampilkan di depan. Terima kasih untuk ketiga kelompok ini. Baik. Setelah kita menyimpulkan pokok-pokok pesan-pesan yang ada dalam cerita itu, maka kita akan diskusi lagi. Pertanyaan yang pertama, ini sudah diskusi dalam mengalip kitab suci ya. Dalam Kejadian bab 1, saya mau buka kitab suci dulu. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Sampai dengan 27. Baca suara yang kuat. Kuat. Berdiri nak. Bawah, pegang kitab suci. Suaranya kuat. Itu. Oke. Saatnya Ibu mau bertanya. Ada berapa nomor di sini? Ada 4. Ada 4 nomor ini Ibu akan mau bertanya kepada anak-anak. Masih sanggup untuk menjawab pertanyaan dari Ibu? Masih harus semangat. Semangat ya? Ya. Nomor 1. Menurut kisah di atas, bagaimana Tuhan merancang dan menciptakan manusia? Dari kelompok mana? Oke, dari kelompok 1. Coba. Tuhan menciptakan manusia dengan penuh kasih dan menjadikan serupa dengan dirinya.
Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan agar saling melengkapi. Pintar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Pertanyaan nomor 2. Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau citra Allah? Artinya manusia mirip dengan Allah dalam hal kebaikan, kasih, dan akal. Kita bisa bertumbuh, mencintai, dan berbuat baik seperti Allah. Ulang nomor 2, coba. Artinya manusia mirip dengan Allah dalam hal kebaikan, kasih, dan akal. Kita bisa bertumbuh, mencintai, dan berbuat baik seperti Allah. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 sudah menjawab pertanyaan nomor 2. Oke, nomor 3. Nomor 3. Apa tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia yang telah diciptakan seturut citranya? Tugas manusia adalah menjaga dan mengusahakan bumi, mencintai semesta, dan taat kepada Tuhan. Iya. Itu adalah pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 4 ini ibu minta salah satu siswa untuk menjawab. Ibu percayakan dia itu adalah Agung. Ibu baca dia punya pertanyaan dulu Agung. Nanti Agung bantu jawab. Berilah 3 contoh perbuatan manusia yang sesuai dengan martabatnya sebagai citra Allah. Oke, terima kasih banyak Agung. Tepuk tangan untuk Agung dulu. Oke, itu adalah pertanyaan dari pengalian kitab suci yang tadi kita ceritakan tentang laki-laki, perempuan dan laki-laki merupakan ciptaan Tuhan Allah menurut citra Allah. Itu dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Oke. Saatnya kita masuk dalam peneguhan. Baik, peneguhan yang pertama itu adalah apa? Kesimpulan yang pertama itu apa? Ulang, suara yang keras. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan, keduanya sama berharga di mata Tuhan. Sebagai cipta Allah, kita harus mencintai, saling menghargai, dan menjaga alam ciptaan Tuhan. Iya. Kesimpulan untuk yang kedua? Ulang. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sama harganya dan harus saling menghargai. Iya, itu adalah kesimpulan materi atau yang cerita tadi itu yang kedua. Lalu kesimpulan yang ketiga? Allah harus menghargai dan menjaga ciptaan Tuhan. Iya, ulang coba sekali lagi. Sebagai cipta Allah, kita harus berbuat baik dan menjaga ciptaan Tuhan. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Itu merupakan kesimpulan atau peneguhan dari cerita kitab suci yang tadi
teman kalian Agung yang baca tadi itu? Iya? Paham? Oke. Baik, saatnya kita akan masuk dalam kesimpulan materi pada pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama itu apa tadi? Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Iya, sebagai citra Allah, kita harus menjaga semua ciptaan Allah ini. Itu yang kesimpulan. Karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tugas sebagai manusia untuk ciptaan Tuhan itu harus apa? Menjaga dan kuat. Menjaga dan melestarikan. Sepertinya contoh apa? Ketika kamu melihat di hutan itu, hutannya sudah gundul, semuanya sudah tidak ada pohon atau hutan sudah kebakaran, maka sebagai inisiatif dari kita sendiri itu kita harus menanam ulang. Itu. Lalu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu. Kenapa? Ciptaan Tuhan yang paling mulia itu adalah manusia. Karena apa? Karena manusia itu mempunyai martabat yang luhur. Dia karena mempunyai akal budi, berhati nurani. Nah, itu adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Oke. Saatnya kita dalam masuk refleksi. Semuanya Ibu harap tenang dan hening. Semua hening, tenang, tidak ada yang ribut. Oke, Ibu mau tanya kalian. Siap untuk mau bertanya? Apakah aku selalu bersyukur atas karya ciptaan Tuhan yang telah memberikan martabat luhur bagi manusia sebagai citra Allah? Apakah kalian itu bersyukur atas karya ciptaan Tuhan? Ulang, jawab yang serentak. Bersyukur tidak? Harus bersyukur atas karya ciptaan Tuhan. Iya. Lalu, yang kedua, apakah aku selalu bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan martabat sebagai citra Allah? Misalnya, harus saling menghargai satu sama yang lain. Tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling membuli. Lalu yang ketiga, apakah aku selalu bersikap berhormat terhadap sesama manusia sebagai citra Allah? Apakah aku selalu bersikap hormat terhadap sesama manusia? Jawab. Iya atau tidak? Iya. Apakah kamu selalu menghormati kalian punya orang tua? Tidak. Harus menghormati. Jadi, Ibu harap kita itu harus saling menghormati satu sama yang lain. Tidak boleh melawan orang tua, bukan hanya orang tua. Kalau di rumah itu harus menghormati kepada siapa? Orang tua. Contoh seperti apa? Menghormati orang tua. Membantu
Orang tua seperti apa? Contoh. Mencuci piring dan mengepel dan iya. Fali, ibu tanya, di rumah itu Fali membantu orang tuanya itu apa-apa saja? Cuci piring, iya, pintar. Harus begitu sebagai tanda bahwa dia itu menghormati dia punya orang tua. Rasa sayangnya terhadap dia punya orang tua itu ada terhadap orang tua, atau kamu semua ini tidak menghormati kalian punya orang tua? Kalau kita menghormati orang tua, maka dengan sendirinya kita menghormati kepada Tuhan. Karena orang tua itu merupakan ciptaan Tuhan Allah yang kedua. Jadi tidak boleh melawan orang tua. Tapi jujur dulu, siapa yang selalu di rumah itu melawan dia punya orang tua? Tidak boleh melawan orang tua. Dan juga tidak boleh melawan guru. Kalau di rumah itu tidak boleh melawan orang tua. Kalau di sekolah tidak boleh melawan bapak ibu guru. Hal kecil tidak boleh melawan guru itu seperti apa? Harus menaati peraturan sekolah. Yang datang pakai sendal, yang datang pakai baju tidak sesuai dengan hari, maka itu dia tidak menghormati guru lagi. Itu dia sudah tidak menghargai peraturan yang ada di sini ini. Kalian paham? Paham. Nanti kamu akan merefleksikan kembali. Baca yang tadi Wanda tulis itu, contoh doa syukur. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga. Yang sopan, kuat, baca yang kuat. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa Putra dan Roh Kudus, terima kasih Bapa atas anugerah Engkau sudah memberikan orang tua yang baik dan yang sudah membesarkan kami Bapa. Kami mohon kepadamu, ya Bapa, berikanlah mereka kesehatan dan umur yang panjang Bapa dalam kerajaan surga. Doa dan pujian kami aturkan kepadamu lewat pengantaran Kristus dan kami. Amin. Oke, tepuk tangan untuk Wanda. Oke, biar hanya Wanda saja juga tidak apa-apa, sudah mewakili semua ya. Oke, sekarang kita doa penutup. Pasti semua senang ya karena sudah selesai. Iya, harus semangat lagi. Senang? Kuat, senang? Oke, doa penutup ini dipimpin oleh Fania. Begitu. Dalam nama Bapa. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberikan kami kesehatan dan sekarang kami mau pulang, kiranya kami berkati kami di jalan supaya kami bisa pulang dengan baik. Berdoa syukur dan firman kami dan Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Bapa. Semua duduk dulu. Duduk. Oke, terima kasih anak-anakku yang hari ini sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih untuk Fania sudah memimpin kita doa untuk pulang. Ya, terima kasih untuk semuanya atas partisipasi pada pagi hari ini. Dan Ibu berharap dengan pembelajaran yang tadi, refleksi yang tadi kita bacakan, semuanya itu harus diterapkan dalam pribadi kalian. Ya, pribadi kita semua. Karena kita itu adalah ciptaan Tuhan. Selamat siang anak-anak dan terima kasih. Silakan duduk.